Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku sambil direkam. Tujuannya untuk pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Kali ini aku akan membaca buku yang berjudul Revolusi Glukosa yang diterjemahkan dari Glucose Revolution: The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar, terbitan Simon & Schuster 2022, karya Jesse Inkalspe. International Rights Management at Susana Lea Associates. Penerjemahnya Reni Indardini dan hak terjemah ke dalam bahasa Indonesia ada pada penerbit Bentang Pustaka. Hari ini aku akan melanjutkan bacaan sebelumnya yang masuk ke dalam pertanyaan bagaimana dengan buah. Jawabannya seperti yang saya jelaskan di bagian 1, buah yang kita makan dewasa ini telah dibiarkan berabad-abad, sehingga mengandung lebih banyak glukosa, fruktosa, dan lebih sedikit serat dibanding dahulu. Jadi, kendati buah utuh merupakan jenis makanan pemasok gula yang paling sehat, kita bisa maju selangkah lebih jauh lagi dan membantu diri sendiri dengan memadukan buah beserta pelengkap yang mendatarkan glukosa, lemak, protein, dan serat. Di sini terdapat 2 buah gambar kurva. Yang pertama memakan coklat batangan dan yang kedua memakan telur kemudian coklat batangan. Keterangannya, jika Anda memakan yang manis-manis, beri pelengkap berupa serat, lemak, atau protein. Balik ke halaman berikut untuk mendapatkan tips-tips yang perlu dicamkan. Di sini terdapat 4 buah kurva. Dan kurva yang pertama ini adalah memakan sebuah pir besar dan yang kedua memakan pir dengan selai kacang. Keterangannya, padukan buah Anda dengan makanan lain. Pelengkap favorit di komunitas Glucose Goddess adalah selai kacang, yogurt biasa, dan keju cheddar. Dan 2 kurva lagi adalah memakan 5 buah butir kurma mejol, dan yang kedua adalah memakan 5 butir kurma mejol dengan tahini dan kenari. Keterangannya, kurma kering merupakan salah satu bom glukosa terbesar di kerajaan buah dan melontarkan kadar glukosa tinggi-tinggi, bahkan ketika diberi pelengkap. Walau begitu, kurma konon membantu mengelola diabetes. Bagaimana bisa? Lebih baik kurma dihindari atau dimakan sedikit saja. Dan ada 2 buah kurva lagi. Yang pertama adalah memakan 4 butir anggur hijau dan yang kedua memakan 15 butir stroberi. Keterangannya, bila mana tersedia beragam pilihan buah, pilihan terbaik adalah beri. Buah-buahan tropis dan anggur dibiarkan sehingga mengandung kadar gula tinggi. Jadi, makanlah sebagai hidangan penutup saja atau beri pelengkap lain. Pertanyaan selanjutnya, apakah padi-padian utuh perlu diberi pelengkap? Jawabannya, kita seringkali mengira asalkan padi-padian masih utuh, seperti beras coklat, pasta coklat, dan sebagainya, makanan tersebut jauh lebih baik untuk kita. Sebenarnya, padi-padian utuh hanya sedikit lebih baik. Pati tetap saja pati. Pasta atau roti yang menggadang-gadang kandungan gandum utuh di kemasannya tetap saja sudah digiling. Artinya, sebagian serat sudah tidak ada. Jika Anda menginginkan roti yang mengandung serat bermanfaat, pilihlah roti yang hitam seperti roti biji atau pumpernickel seperti yang disebutkan di kiat 2, yaitu tambah hidangan pembuka berupa sayuran. Ujung-ujungnya, nasi ya nasi. Entah dari padi liar atau padi utuh, jangan dimakan sendiri. Campur dengan tumbuh-tumbuhan rempah segar seperti mint, peterseli, dan adas, serta kacang-kacangan dan biji-bijian yang dipanggang, seperti biji badam atau pistachio, dan memakannya beserta ayam dan salmon panggang. Abrakadabra! Beragam nian pelengkap karbohidrat Anda, dan menurut saya, lebih lezat pula. Lentil dan polong-polongan lain, bahan makanan ini lebih baik untuk kita daripada nasi, karena lain dengan nasi atau pasta atau roti, yang 100% adalah pati.
Lentil dan polong-polongan mengandung pati, serat, dan protein. Ingat, ketika kita memadukan glukosa dengan senyawa-senyawa lain, entah kita menderita diabetes atau tidak, tubuh kita menerima glukosa dengan kecepatan yang lebih natural dan lebih mudah ditangani. Dan dengan demikianlah, lonjakan glukosa terhambat menjadi lebih kecil jika Anda makan karbohidrat secara tersendiri. Roti jagung, couscous, atau couscous. Aku nggak tahu ya cara bacanya. Sorry ya kalau salah. Pasta, polenta, nasi, tortilla, cake, gula-gula. Gula-gula batangan, sereal, kue kering, cracker, buah, granola, coklat panas, es krim, atau yang lain-lain yang manis. Padukan dengan serat lemak dan atau protein seperti sayur apa saja, alpukat, kacang-kacangan, mentega, keju, krim, telur, ikan, yogurt Yunani, daging, atau biji-bijian. Di sini terdapat dua buah kurva dengan gambar yang pertama adalah memakan 100 gram nasi putih dan yang kedua adalah memakan 100 gram nasi coklat. Nasi coklat lebih baik daripada nasi putih untuk kadar glukosa Anda, tapi dua-duanya tetap saja nasi. Cobalah beri pelengkap untuk mendatarkan kurvanya. Pertanyaan selanjutnya, lemak apakah yang sebaiknya saya tambahkan? Lain dengan gula, tidak ada yang namanya gula baik atau gula buruk. Semua gula sama saja, apapun tumbuhan asalnya. Sebagian lemak memang lebih baik untuk kita daripada lemak-lemak lain. Lemak baik adalah yang jenuh. Lemak dari hewan, mentega, ghee, dan minyak kelapa. Atau tak jenuh tunggal dari buah-buahan dan kacang-kacangan seperti alpukat, kacang macadamia, dan zaitun. Untuk memasak, gunakan lemak jenuh. Lemak jenis ini lebih kecil kemungkinannya teroksidasi karena panas. Patokan umum yang bagus untuk membedakan lemak jenuh dengan lemak tak jenuh, sebisa mungkin memasaklah dengan lemak yang padat pada suhu ruang. Lemak buruk yang menimbulkan inflamasi, memperburuk kesehatan jantung kita, meningkatkan lemak tubuh kita, dan meningkatkan resistensi insulin adalah lemak tak jenuh dan lemak trans yang dijumpai dalam minyak-minyak olahan, seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak canola, minyak kesumba, minyak bekatul, makanan goreng, dan makanan cepat saji. Satu-satunya minyak biji-bijian yang tak seburuk lain-lain adalah minyak biji rami. Kita merasa lebih kenyang ketika asupan makanan kita mengandung lemak. Tetapi, kita harus menyadari ini. Jika kita menambahkan banyak lemak, lonjakan glukosa kita akan terkendali, tapi berat badan kita mungkin akan bertambah. Tambahkan sedikit minyak, misalnya sebanyak 1 atau 2 sendok makan saja tiap kali makan. Tetapi jangan tuangkan sebotol minyak zaitun ke pasta. Terakhir, bila mana membeli produk makanan, jangan kira versi rendah lemak lebih baik untuk Anda. Misalnya saja, yogurt Yunani berkadar lemak 5% justru lebih membantu kurva glukosa Anda daripada yogurt rendah lemak. Keterangan lebih lanjut akan dibahas di mengenali lonjakan dari kemasan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menambahkan serat? Jawabannya, semua sayur mayur menyediakan serat. Selain kacang-kacangan dan biji-bijian, sayur mayur adalah pelengkap terbaik untuk karbohidrat. Anda bahkan boleh mencoba pil serat, seperti yang terbuat dari kulit biji psyllium. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menambahkan protein? Jawabannya, protein dijumpai dalam produk-produk hewani seperti telur, daging, ikan, susu dan olahannya, keju, dan juga dalam banyak bahan nabati, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan polong-polongan. Anda bisa pula menggunakan serbuk protein. Saya biasanya memilih serbuk protein, Hershey's, Lactoserum, atau Rami. Pastikan bahwa serbuk protein tersebut tidak mengandung pemanis. Pertanyaan selanjutnya, saya menderita diabetes tipe 1. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, jika Anda hendak mengubah cara makan dalam rangka mendatarkan kurva glukosa, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan endokrinolog Anda. Mengubah pola makan tanpa menyesuaikan obat bisa mengakibatkan kenaikan dan penurunan kadar glukosa
yang tak diduga-duga, sedangkan dampaknya bisa berbahaya. Pertanyaan terakhir, saya menderita diabetes tipe 2. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, jika saat ini Anda bergantung pada insulin atau mengonsumsi obat, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter Anda sebelum mengubah pola makan. Dengan dukungan memadai, banyak orang yang bisa membalikan kondisi diabetes tipe 2. Banyak anggota komunitas Glucose Goddess yang sempat berbagi cerita demikian dengan saya. Misalnya saja Laura, yang berusia 57 tahun, memulai perjalanan untuk mendatarkan kurva glukosa dengan berat badan 136 kg. Dia minum metformin dan glimepiride, dua obat yang digunakan untuk perawatan diabetes tipe 2. Sesudah mengubah cara makan berkat pelajaran yang dia petik dari akun Instagram saya, disertai pengawasan ketat dari dokternya, berat badan Laura turun 23 kg dan masih terus turun. Kadar HbA1c-nya pun turun dari 9% menjadi 5,5%. Sedangkan dosis obatnya juga berkurang. Semasa di Paris, tempat saya pernah bermukim beberapa lama, saya sering kali jalan kaki pada pagi hari. Saat sepagi itu, ketika melewati toko roti, saya ingin sekali makan baget. Ketika saya lapar, karbohidrat polos kelihatannya sangat menggiurkan. Tapi saya mengecamkan bahwa semakin lapar, semakin kosong perut saya, semakin besar lonjakan yang ditimbulkan oleh karbohidrat polos. Karena itulah, mendatarkan kurva sarapan kita penting sekali. Saya membiasakan diri memberi pelengkap untuk baget tersebut. Sekarang ini, saya mengunyah biji badam yang dibeli dari toko pojok jalan sebelum memakan baget, dan setiba di rumah, saya olesi roti itu dengan mentega asin. Kiat-kiat ini telah menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan orang-orang di komunitas Glucose Goddess. Saya girang sekali jika Anda juga mau mencoba kiat-kiat ini. Saat Anda mencoba, ingatlah, tidak apa-apa kalaupun Anda tidak bisa selalu mengerjakan semuanya. Menambahkannya ke kehidupan Anda sedikit saja dan saat situasinya mudah akan membantu kesehatan Anda. Kita akan masuk ke bab baru yang judulnya Sontekan. Menjadi Glucose Goddess pada saat sulit. Berikut ini sejumlah saran berdasarkan pertanyaan mengenai situasi spesifik yang pernah orang-orang sampaikan kepada saya ketika keinginan mengudap melanda, ketika kita di bar, dan ketika berbelanja bahan pangan. Subjudul ketika bernafsu mengudap. Terkadang, sekalipun sudah bersenjatakan semua kiat yang saya paparkan di halaman-halaman buku ini, Anda mungkin saja ingin sekali mengudap gula. Berikut ini cara menaklukkan keinginan tersebut. Yang pertama, tunggu 20 menit supaya keinginan mengudap mereda. Dahulu, pada masa-masa berburu meramu, penurunan kadar glukosa mengisyaratkan bahwa kita sudah lama tidak makan. Sebagai respons, otak menyuruh kita memilih makanan berkalori tinggi. Pada zaman sekarang, penurunan kadar glukosa yang mencolok biasanya disebabkan oleh lonjakan glukosa karena makanan yang terakhir kita konsumsi. Namun, perintah otak tetap saja sama, yaitu menyuruh kita memilih makanan berkalori tinggi padahal kita tidak kelaparan. Kita punya cadangan energi. Sesudah kadar glukosa turun, hati kita dengan segera dalam kurun 20 menit bertindak. Melepaskan glukosa simpanan ke peredaran darah dan mengembalikan kadar glukosa darah ke level normal. Pada saat inilah, keinginan mengudap seringkali mereda. Jadi kali berikut Anda hendak menyambar kue kering, setel pengatur waktu ke angka 20 menit. Jika keinginan mengudap disebabkan oleh penurunan kadar glukosa, keinginan tersebut niscaya sudah sirna pada saat alarm berdering. Jika 20 menit sudah berlalu dan kue kering masih terbayang-bayang, simpanlah kue itu untuk hidangan penutup di waktu makan Anda yang berikut. Sementara itu, perhatikanlah dengan sadar bahwa Anda bernafsu mengudap dan ingatkan diri Anda bahwa Anda pernah mengalami ini dan keinginan itu pasti akan berlalu. Kemudian, cobalah ini untuk melibas nafsu mengudap. Seduhan akar manis atau sesendok minyak kelapa yang dicampur ke kopi. Lain-lain yang bisa dicoba adalah teh peppermint, pelarut acar, permen karet,
segelas besar air dengan sejumput garam, sikat gigi Anda, atau berjalan-jalanlah. Yang ketiga, jika Anda tidak sanggup menantikan waktu makan berikut dan memutuskan untuk memakan apa saja kudapan yang Anda inginkan saat ini, minumlah dahulu sesendok cuka apel, boleh kurang yang dilarutkan ke segelas penuh air. Kemudian beri pelengkap untuk karbohidrat yang Anda kudap. Makanlah telur, segenggam kacang, beberapa sendok yogurt Yunani 5%, atau sebonggol brokoli panggang sebelum kudapan. Yang kelima, makanlah kudapan tersebut. Nikmatilah. Keenam, gunakan otot-otot Anda dan bergeraklah selambat-lambatnya sejam sesudah Anda makan. Silakan jalan-jalan atau lakukan squat. Pokoknya beraktivitas fisiklah sesuai yang cocok untuk Anda. Yang pertama, ini ada gambar kurva. Kurva yang pertama adalah memakan kue kering, dan yang kedua meminum cuka apel, makan telur, kacang, lalu makan kue kering, dan squat 50 kali. Keterangannya, ini dia kombinasi kiat yang paling mantap untuk menyikapi keinginan menguda. Subjudul ketika di bar. Memesan minuman di bar bukan berarti harus memesan lonjakan glukosa dan fruktosa juga. Beban demikian terlalu berat untuk hati. Alkohol yang menghasilkan dampak stabil terhadap kurva glukosa adalah anggur. Seperti anggur merah, anggur putih, rose, anggur berbuih, dan alkohol sulingan seperti gin, vodka, tequila, whisky, dan bahkan rum. Kita bisa meminum jenis-jenis minuman keras itu saat perut kosong tanpa menimbulkan lonjakan glukosa. Hati-hatilah terhadap minuman keras campuran yang menambahkan sari buah, bahan yang manis, atau air tonik. Minumlah alkohol dengan es saja, atau dengan air berbuih, atau air berkarbonasi, atau dengan limau atau sari limau. Perihal bir yang mengakibatkan lonjakan tinggi adalah kadar karbohidrat tinggi, maka Ale dan Lager lebih disarankan daripada stout seperti Guinness dan Porter. Bir berkarbohidrat rendah malah lebih baik lagi. Dan jika Anda minum sambil mencamil, pilihlah makanan seperti kacang dan zaitun. Sebab makanan itulah yang akan membantu menyeimbangkan kadar glukosa Anda. Dan coba hindari keripik, jika bisa, sebab keripik akan menimbulkan lonjakan glukosa. Subjudul ketika berbelanja bahan pangan. Anda akan secara natural mendatarkan kurva glukosa jika mengurangi makanan olahan. Tetapi, bila mana Anda membeli makanan olahan sekali, camkan ini. Produk-produk di rak supermarket takkan mendapat bintang emas karena labelnya yang jujur. Malah jauh dari itu. Jika makanan olahan mengakibatkan lonjakan glukosa, fakta ini tidak akan diterakan secara terang-terangan di kemasan, tetapi justru disembunyikan oleh label seperti bebas lemak atau tanpa tambahan gula, yang tidak otomatis berarti bahwa makanan itu sehat. Dalam rangka mencari tahu apakah makanan olahan akan mengakibatkan lonjakan glukosa, jangan lihat bagian depannya, lihat bagian belakangnya. Di sini ada 2 buah kurva. Yang pertama, meminum koktail rum, vermouth, dan sari pir. Dan yang kedua, meminum anggur jenis apa saja. Keterangannya, jika hendak minum alkohol, anggur adalah opsi yang lebih baik daripada koktail. Subjudul selanjutnya adalah mengenali lonjakan dari kemasan. Yang pertama-tama perlu dilihat adalah komposisi. Komposisi bahan baku dicantumkan berdasarkan berat, dari yang banyak ke yang sedikit. Jika gula tercantum di 5 teratas, artinya makanan itu banyak mengandung gula. Roti putih lembut misalnya, atau saus tomat, dan akan mengakibatkan lonjakan glukosa. Jika gula berada di 5 teratas, makanan tersebut pasti manis dan Anda tahu artinya. Lonjakan fruktosa yang tidak kelihatan. Perusahaan sudah semakin lihai dalam menyebut gula dengan nama lain, supaya konsumen semakin kesulitan mengetahui ada apa saja di dalam produk. Saya tahu memang merepotkan, tetapi saya merekomendasikan agar Anda membaca komposisi berikut sekurang-kurangnya 1 kali untuk mencermati bahan-bahan mana saja
yang akan mengakibatkan lonjakan. Subjudul beragam nama gula di komposisi bahan baku. Cari ini. Buah lumat, buah pres, dextrin, dextrosa, ekstrak sari tebu, fruktosa, galaktosa, glukosa, gula, gula anggur, gula bit, gula bubuk, gula coklat, gula emas, gula halus, gula kelapa, gula kurma, gula mentah, gula muscovado, gula panela, gula tebu, gula turbinado, high fructose corn syrup atau HFCS, karamel, konsentrat jus buah, konsentrat sari buah, kristal sari tebu, padatan sirup glukosa, madu, malt barley, maltodextrin, maltosa, nektar agave, padatan sirup jagung, sari buah, sirup agave, sirup beras coklat, sirup jagung, sirup malt, sirup maple, sukanat, dan sukrosa. Yang perlu disinggung secara khusus adalah sari buah, konsentrat sari buah, konsentrat jus buah, dan buah pres. Semakin sering saja bahan-bahan ini muncul di kemasan sereal, yogurt, dan granola, seperti yang sekarang Anda sudah ketahui, begitu buah mengalami denaturasi dan seratnya diambil, sisanya tinggal gula. Sama seperti gula lain. Ketika Anda mengambil sari atau jus buah, cermatilah sebagaimana Anda mencermati produk lain. Jika bahan utamanya adalah gula, salah satu produk sampingan buah seperti yang tertera di atas, lewatkan saja. Mending Anda makan persik atau apel sekalian. Di sini ada gambar komposisi. Tulisannya separuh apel yang dipres, separuh persik yang dipres, 13 butir anggur yang dipres, 11 butir raspberry yang dipres, dan percikan sari lemon. Keterangannya, komposisi jus inosen. Gula dengan 4 nama berlainan dan percikan sari lemon. Saya tahu kelihatannya menggemaskan, tetapi ingat, sari buah semata-mata adalah gula. Di sini ada produk yang judulnya atau namanya tuh Haribo. Ini permen Jerman yang dibuat dengan 25% sari buah. Memiliki komposisi yang pertama tepung terigu, lalu gula, gliserol, nabati, fruktosa, dextrosa, maltodextrin, margarin, bulir sawit dan atau minyak kelapa sawit, pati jagung termodifikasi, serbuk apel, minyak kelapa sawit, bahan susu termodifikasi, konsentrat stroberi, pati jagung, baking powder, lecitina kedelai, garam, diacetyl ester, asam tartarat dari mono dan diglycerida, pewarna dalam kurung konsentrat sari wortel, natrium sitrat, perisa alami, gel selulosa, asam sitrat, asam malat, mono dan diglycerida, gom selulosa, natrium alginat, terus di bulk, mengandung bahan dari gandum, susu, dan kedelai. Keterangannya adalah ini komposisi Special K Fruit Crisps batangan. Bisakah Anda menemukan 6 gula berlainan yang diterakan di sini? Oke, aku sih tahu ya. Soalnya aku baca lagi. Dan di sini ada subjudul selanjutnya, yaitu jadikan fakta sebagai pegangan. Terkadang seluruh keterangan dalam kemasan dalam kemasan seolah dimaksudkan untuk membingungkan kita, tetapi saya dengan gembira mengumumkan bahwa informasi objektif dapat dijumpai pada satu bagian kemasan, yaitu informasi nilai gizi. Satu hal yang perlu dinyamkan sebelum kita memulai. Belakangan ini, perusahaan mengurangi jumlah sajian perkemasan supaya kandungan gula terkesan mendingan. Jumlah sajian perkemasan yang lebih sedikit berarti gula yang lebih sedikit perkemasan. Tetapi siapa juga yang cuma memakan 2 keping Oreo? Jadi ketahuilah bahwa angka mutlak yang Anda lihat di kemasan bukanlah yang paling penting. Kuncinya adalah rasio. Biar saya jelaskan cara hebat ini untuk meretas teka-teki dalam kemasan. Pertama-tama, bagian kalori tinggal Anda lewatkan saja. Ya, keterangan mengenai kalori ditulis dengan huruf-huruf terbesar karena membuat makanan yang ingin Anda makan mencurahkan perhatiannya ke situ. Tetapi, seperti yang sudah saya jelaskan, jenis senyawa lebih penting daripada kalori. Dan dalam informasi nilai gizi, senyawa yang terkandung
dalam makanan diterakan dengan jelas, asalkan kita tahu harus mencari apa. Di sini ada keterangan dengan gambar informasi nilai di gizi. Keterangannya adalah pada label informasi nilai gizi di kemasan makanan, mungkin kalori lah yang ditulis paling besar. Tetapi bukan itu yang akan memberitahu Anda apakah makanan tersebut akan mengakibatkan lonjakan atau tidak. Kita lanjut lagi. Ketika menelaah makanan kering seperti kue kering, pasta, roti, sereal batangan, cracker, dan keripik, langsung saja lihat bagian karbohidrat total. Jumlah gram di samping karbohidrat total dan gula total memberikan keterangan mengenai senyawa penyebab lonjakan glukosa, yaitu pati dan gula. Semakin besar jumlah gramnya, semakin makanan itu akan mengakibatkan kadar glukosa, fruktosa, dan insulin Anda naik sekaligus mencetuskan reaksi berantai yang membuat Anda terus menginginkan makan yang manis-manis. Bagian ini juga mengandung keterangan mengenai serat pangan dan seperti yang sudah saya jabarkan di sepanjang buku ini, serat adalah karbohidrat satu-satunya yang tidak dipotong-potong oleh tubuh kita. Jadi semakin banyak serat dalam makanan, semakin datar kurva glukosa kita sesudah memakannya. Jadi, perhatikan tips ini. Untuk makanan kering, lihat rasio karbohidrat total terhadap serat pangan. Pilihlah produk yang perbandingannya sedekat mungkin dengan 1 gram serat pangan per 5 gram karbohidrat total. Caranya begini, cari angka di sebelah karbohidrat total dan bagi 5 angka tersebut. Carilah makanan yang jumlah serat pangannya sebanyak hasil pembagian atau sedekat mungkin dengan itu. Kenapa 5? Angka ini sebenarnya sembarang, tetapi saya memilih 5 karena rasio itu mendekati yang kita temukan dalam buah seperti beri. Memang tidak eksak, tetapi saya menemukan berdasarkan pengalaman bahwa semakin makanan mendekati rasio tersebut, semakin mendatar kurva yang dihasilkan. Misalkan saja Anda perlu membeli roti. Pergilah ke toko bahan pangan sambil membawa daftar belanja. Bandingkan opsi-opsi yang tersedia untuk mencari produk yang menghasilkan lonjakan lebih kecil. Kesampingkan roti yang mencantumkan gula di 5 teratas bahan bakunya. Dan untuk produk-produk lain, pilihlah yang mengandung serat, pangan, per gram karbohidrat total paling banyak. Beres. Di sini ada gambar informasi nilai gizi dengan keterangannya. Bandingkan kedua label sereal ini. Fiber One di kiri dan Special K di kanan. Sereal di kiri memiliki rasio serat per karbohidrat lebih baik, yaitu 14 gram serat per 25 gram karbohidrat total versus 2 gram serat per 25 gram karbohidrat total. Sereal di sebelah kiri adalah pilihan yang lebih baik. Coba ini, ambil produk disipen yang sering Anda makan. Lihat bagian belakang kemasan dan periksa akankah makanan tersebut mengakibatkan lonjakan. Apakah gula termasuk di antara 5 teratas bahan bakunya? Apakah makanan tersebut mengandung sekurang-kurangnya 1 gram serat per 5 gram karbohidrat total? Dan kita akhiri dulu sampai sini karena lumayan banyak juga ya. Nanti kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya dan semoga kita akan mendapatkan manfaat dari bacaan hari ini tentang informasi nilai gizi yang ada di cemilan atau makanan yang biasa kita beli di supermarket atau tempat jajanan lainnya. Kita lebih aware lah ngelihat keterangan gulanya dan karbohidratnya itu. Oke? Sehat terus, terima kasih yang sudah mendengarkan. Semangat, semangat, semangat. Bye!